Jadi telepon saya punya guru yakni Al Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid untuk dagang air. Dan airnya fadilahnya ini air laut tip, air hizib, air doa langsung dibacakan oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menyuarakan terus yaitu kepada kaum muslimin yang dimana para Habib-Habib Alawi ini mereka itu menjual agama ya teman-teman. Yaitu apa teman-teman? Yaitu mereka itu ada sebuah air botol ya, itu dijual dengan harga yang fantastik ya teman-teman. Jadi mereka itu menjual air yang kata adalah air yang sudah didoakan ya teman-teman. Itu katanya adalah untuk pembangunan pondok pesantren. Jadi mereka itu menjual air dengan harga yang di luar akal teman-teman, yaitu dengan harga yang sangat tinggi sekali. Padahal air itu ya kemungkinan harganya ya air apa teman-teman ya? Air putih biasa. Kalau air yang merek itu ya teman-teman, itu harganya paling 2.500. Ini bisa dijual dengan harga 200.000, 300.000. Dengan dalih apa? Dengan dalih adalah air itu sudah didoakan, dibacakan doa oleh yaitu Bahar bin Smith. Tentunya ini adalah pembodohan ya teman-teman, penipuan. Sangat menipu kaum muslimin dan merugikan buat kaum muslimin. Jadi teman-teman, jangan sampai percaya dengan mereka itu. Coba mari kita simak videonya. Terakhir sebelum saya tutup, jadi telepon saya punya guru yakni Al Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid untuk dagang air. Saya murid beliau. Nah, air beliau ini air doa untuk pembangunan pondok pesantren Tajul Alawiyin yang dibangun daerah Pabuaran, Kemang. Betul nggak? Siapa yang jagang air ini? Yang jalanin air ini siapa? Panitianya ada? Ada. Berapa harga airnya? Orang kompak, berapa harga airnya? Berapa harga airnya? Dan airnya fadilahnya ini air laut tip, air hizib, air doa langsung dibacakan oleh guru kita. Bahar Smith ya, katanya tidak pernah dawir ya, akan menangkap yaitu Habib-Habib yang suka dawir. Tapi kenyataannya dia sendiri yang ya tukang dawir teman-teman. Air harga 2,5 dijual sampai ratusan ribu. Dengan dalih adalah untuk pembangunan pondok pesantrennya. Padahal mobilnya itu banyak teman-teman. Jual 1 ataupun 2 itu udah jadi itu pondok pesantren ya. Saya kalau ikut Habib Bahar wirid, baca ratib, baca hizib, hizib langsore, hizib bahar, itu lama sekali beliau kalau wirid. Makanya airnya Masya Allah. Bapak Ibu, nah, ini salah satu nih minuman yang paling setia menemani dakwah saya kemana saja. Namanya Ajwa. Ajwa diambil dari nama kurma Nabi yang ada di Saudi Arabia. Apapun yang menempel dengan Nabi disebut, didengar, pasti diberkahi. Ajwa ada artinya ajaib water. Ajwa ada pelesetannya. Kata anak saya ada pelesetannya. Lihat ada huruf apa? AJWA. Al-Habsyi jual water ajib. Bapak Ibu mohon doanya. Ini perusahaan saya yang kelima. Satu-satunya perusahaan saya yang tidak terkena imbas pandemi. Pandemi tetap bersemi. Benar janji ilahi. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hai. Kata Allah dari air semua bisa hidup. Ayat kita dibaca oleh orang kafir. Dipelajari orang Yahudi. Mereka dapat petunjuk, dapat hudan karena mereka mengaji dan mengkaji. Itu sebabnya dimanapun saya dakwah, saya bawa 1 mobil dari Jakarta. Nggak cukup mobil kecil, truk saya hadirkan. Nggak bisa lewat darat, 1 kontainer saya kirim lewat laut. Paling tidak di mana saya berada, mulut saya tidak minum lagi produk-produk Yahudi. Setiap tetes minuman Yahudi kita minum, dahaga dunia kita saja yang hilang. Tapi kita lupa tetesan itu mengakibatkan dahaga buat Palestina. Dan itu akan jadi dahaga buat kita di alam barzah nantinya. Bu, insya Allah nanti setelah pandemi saya akan launching besar-besaran di Lampung dan sekitarnya. Nanti kita bikin Lampung berselawat dan berzikir bersama Ajwa. Siap kita syiarkan? Nanti kita bikin gerak jalan santai meraih berkah bersama Ajwa. Mohon doanya, keuntungan dari air ini akan kami kirimkan buat Palestina. Bu, Ibu, 1 menit ke depan izinkan tim Ajwa jauh-jauh dari Jakarta menunjukkan kedahsyatan air ajaib water. 30 juz Quran kami khotamkan di setiap mata air yang ditemukan. 30 juz. Dibikin pabrik ya. Didengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Percayalah air itu sifatnya hidup. Mana dalilnya? Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hai.
Percayalah, Quran itu obat dan rahmat. Mana dalilnya? Wa ja'al wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kalau yang satu obat dan rahmat, yang satu adalah unsur kehidupan. Ketika dua hal yang hebat ini dipertemukan, akan membangun sugesti yang sangat dahsyat. Tapi sayang Bapak Ibu, dua ayat ini yang menyelidiki adalah orang Jepang terlebih dahulu. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi seperti itu mereka itu menggabungkan yaitu dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi SAW, yaitu demi apa? Demi melancarkan bisnisnya ya teman-teman, yaitu menjual air yang katanya sudah dibacakan Al-Quran yaitu 30 juz. Ya memang teman-teman, kita tidak menyalahkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW, tapi mereka itu ya teman-teman, mereka itu mempergunakan Al-Quran dan hadis Nabi yaitu untuk meyakinkan kaum muslimin bahwasanya ini loh air sudah didoakan, air sudah dibacakan Al-Quran 30 juz. Nah inilah ya teman-teman ya, mereka itu menjual agama yaitu dengan ayat-ayat Allah ya, dengan membuat air yang katanya ya air doa, air mujarab. Nah seperti itu marketingnya teman-teman. Nah maka dari itu banyak kaum muslimin ini yang tertipu dengan mereka yang katanya ini adalah air ajaib. Nah teman-teman, jadi kita sebagai kaum muslimin harus berpikir cerdas ya. Kita itu bisa melakukannya itu sendiri ya, dengan kita membacakan yaitu ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian ya kita minum ataupun kita tiup kita minum, kita bisa ya, ataupun disebut adalah meruqyah diri kita sendiri tanpa harus ya beli air-air yang dari Habib-Habib ini yang katanya adalah sudah dibacakan 30 juz ya teman-teman. Nah seperti itu, mereka itu menjual agama. Ya, mereka itu hanya bisanya dawir, menipu umat, ngibulin umat, yaitu dengan membawa ayat-ayat Al-Quran seakan-akan ya demi meyakinkan kaum muslimin gitu ya teman-teman. Coba mari kita lanjutkan ya. Yang laki nah makan ini nah rotinya lembut, mudahan laki biar lembut juga hatinya kayak bini pian. Berapa tuh banyu 10.000, banyunya tuh asli kada pencampur kecap. Berapa bu? Berapa? Menjual roti berkah. Mana orang ah? 200 separuh aja gin. Habis keren lagi barangnya. Julung. Mana panitia nih? Allah. Panitianya ini kena karuan lalu. Sedikit lagi lagi. ini? Lah kasih. Berapa? Bu. Bapak. Bu. Bapak Saudara Muhammad berapa? Tukang jual obat ya teman-teman. Yang menyaut ini mudah-mudahan dimakan lawan anak-anaknya, mudah anaknya jadi anak soleh-soleh, amin. Mau dimakan nih lawan bininya sampai penyarikan, amin. Berapa? Pembakar 100. Roti saja dilelang. Jadi itu pembakar tuh utang 200. Jolongnya bakalnya nganga-nganga aja gawian. Pada pemodal lo. Ya kan? Bapak jadi bakal yang dapat duit. Mau lelang sorban. Sorban bagus boy, bujuran lah harapan sorbannya ini terakhir habis ini boy. Ya kah, libasut takwa, pakaian takwa tuh ya sorban. Mudah-mudahan yang pakai ini jadi orang ahli ibadah, amin. Mudah-mudahan. Langsung kena ulun ijazahkan sorbannya. Yang menyauti membakal ada harapan dah. Itu akan menjulungi 2 buting paksaan. Ada harapan bakal. Ya kah? Yang menyauti langsung ulun ijazahkan kena sorbannya. Wah, bagus banget boy, mudahan jadi orang yang ahli ibadah, amin. Mudahan dicintai Allah, amin. Berapa? 500 Allahumma sholli ala Muhammad. Mudahan sini panjang umur, sekeluargaan sehat walafiat, banyak rezekinya, amin. 500 ya. Ya Rabbal. Berapa? 1 juta Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kabar yang 500? Kabar baik. Lah kasih je, ayo sapi 30 juta kan ya? Mau lah biar langsung ulun ijazahkan di sini langsung bergambar. Ada tahu urusan kamera matilah, ulun belelang bahan pampal nih. Karena dijual mati. Ya kan? Ulun kada pernah belelang hanya ini nah. Ada tahu urusan kasih 1 juta, siapa lagi? Mudahan berkah rezekinya. Berapa? 1 juta 100 Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai panas. Yang makai kembang ini mudah-mudahan yang harum sekeluargaan, amin. Kembang juga mau dilelang. Mudah-mudahan harum sekeluargaan, amin. Berapa? Allah. 50. Itu 50 julung, itu 50. Ini 100 julung. Mana lagi 100 tadi mana? Julung. Masa mudahan berkah, amin. Julung, jual obat ya teman-teman. Ke sana. Bapak. Berapa tadi nih? Sorban. 1.500.000. Ya kah? Masya Allah, mudahan berkah. Ada kasih, siapa lagi? Sapi wah ini 30 juta harganya, 25 juta. Ada sapi yang 2 juta, itu kena stroke. Sapinya stroke. Ya.
Pian nakar berapa? Kesan ini Pian, kesan ibadah, sorbannya bagus, pulang nyaman. Kasih berapa? Pak J. Kasih J. Pembakalnya J, rawa dia diharap. Percuma ini tuh pemaksaan bayar juga kamu bakalnya nih kada kah? Bu, Pak. Berapa? Pembakal kah? Bujulan kah? Julung-julungnya. Ya Allah, mudahan berkah bakal. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi mereka itu ya kerjanya seperti itu, teman-teman, yang mengatasnamakan cucu Nabi, tapi ketika berceramah mereka melelang ini, melelang itu, yaitu tujuannya apa? Tujuannya itu hanya untuk yaitu meraup keuntungan dari melelang barang tersebut. Nah, teman-teman, jadi katanya mereka itu ya mengatasnamakan untuk membangun pondok pesantren lah, ini dan itu, tapi kenyataannya seperti Bahar bin Smith yang kemarin itu melelang sorban itu sampai 10 juta, teman-teman. Padahal ya Bahar bin Smith ini memiliki banyak mobil, tapi masih saja meminta sumbangan ataupun melelang jubahnya, ya, melelang sorbannya, teman-teman. Jadi kita sebagai muslimin jangan mudah dikibulin, teman-teman. Jangan mudah dibodoh-bodohi oleh mereka. Mereka itu ya sama halnya seperti seorang penjual obat ya, teman-teman. Yang dimana menarik pelanggannya, marketingnya sangat luar biasa. Ya seperti nanti anak saya doakan anak kamu jadi anak yang soleh dan soleha, rezekinya lancar, ini dan itu. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini sangat ya berbahaya lah ya. Ini adalah penipuan, termasuk mengatasnamakan untuk Nabi, mengatasnamakan cucu Nabi, mengatasnamakan untuk pondok pesantren dan lain-lain. Jadi mereka itu menjual agama ya, teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita sebagai muslimin jangan mudah tertipu dengan mereka-mereka ini yang mengatasnamakan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.